Oke, nah, membahas skalar, ingat sekali lagi kalau kita mengalihkan dengan bilangan skalar, artinya kita mengalihkan setiap elemen dengan bilangan skalar itu, gitu ya. Jadi di sini min 2, 4, min 6, 8, min 10, min 4. Sorry, minnya ketinggalan ya. Oke, min 2 dan 0 gitu ya. Pokoknya intinya kalau kita mengalihkan dengan bilangan skalar, tinggal dikalikan aja setiap elemen gitu ya. Setiap elemennya kita kalikan dengan min 2 ini. Dan seterusnya gitu ya. Oke, setiap elemennya kita kalikan dengan min 2. Oke, nah bagaimana dengan perkalian matriks dengan matriks? Jadi kalau kita mengalihkan matriks dengan matriks, kita harus paham bahwa ini ada syaratnya. Tidak sembarangan matriks bisa kita kalikan. Jadi kita harus pahami dulu syaratnya, bahwa dua matriks itu bisa dikalikan ini jika jumlah kolom matriks sama ini sama dengan jumlah baris matriks 2. Nah, ini yang harus kita pahami. Tidak sembarangan matriks kita bisa kalikan dengan matriks. Harus memenuhi syarat ini, gitu ya. Nah, kalau tadi kita mempunyai suatu matriks gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 0 gitu ya. Ini kita tidak bisa mengalir dengan sembarang matriks gitu ya. Pertanyaannya apakah ini bisa kita kalikan dengan sebuah matriks misalnya adalah 1, 0, 2, 0. Apakah kita bisa kalikan dengan matriks ini? Jawabannya adalah, ayo teman-teman, kita bisa seperti ini? Tidak, Pak. Tidak bisa. Oke, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kolom matriks sama dengan baris matriks 2. Iya, benar. Karena kolom matriks 1, jumlah kolom matriks 1 itu tidak sama dengan jumlah baris di matriks, karena berbeda gitu ya. Ini kalau kita lihat, ini ordonya adalah barisnya 2 dikalikan 4. Ini adalah 2 dikalikan 2. Nah, lihat. Kolom di matriks pertama ini tidak sama dengan matriks kedua. Jadi tidak bisa kita kalikan. Nah, berbeda matriksnya kita ganti nih. Misalnya saya mempunyai matriks 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 0. Tadi saya matriks 1, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 1. Misalnya gitu ya, kita kalikan seperti ini. Ini bisa. Kenapa bisa? Karena jumlah di matriks pertama ini sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Ini sama, jadi bisa kalikan. Oke. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita mengalihkan matriks dengan matriks ini? Jadi kita prinsip mengalihkan di sini adalah kalikan dan jumlahkan. Inilah prinsip kita melakukan perkalian matriks. Kalikan dan jumlahkan. Apa yang dikalikan dan dijumlahkan? Kita ingin memperoleh hasil perkalian matriks di sebuah elemen di baris 1 dan kolom 1, berarti kita akan mengalihkan baris 1 matriks pertama dengan kolom 1 matriks kedua. Oke, gitu ya. Jadi secara prinsip, pertama kita akan dan jumlahkan ini. Baris pertama di matriks pertama dengan kolom pertama di matriks kedua. Kalikan dan jumlahkan. Jadi ini kita kalikan dulu. Yang pertama, elemen 1 kita kalikan dengan elemen 1 juga. 1 dikalikan 1. Oke. Kemudian kita tambahkan nih, 2 dikalikan 2. Kita tambah 3 kali 1. Kita tambah
kali 0 gitu ya. Jadi kalikan dan tambahkan prinsipnya. Nah, jadi kalau seperti ini nilainya adalah 1 ditambah 4, 5 ditambah 3, 8 ditambah 0. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Perkalian berapa? 8 gitu ya. Karena tadi 1 kita kalikan 1 ditambah 2 kalikan 2, 5, tambah 3 kalikan 1 tambah 0, 8. Jadi ini yang pertama nilainya adalah 8. Nah, ini kan baris pertama, kolom pertama. Kemudian kita kalikan baris pertama dengan 2. Kita kalikan dengan kolom kedua ini. Kalikan dan jumlahkan. Gitu ya. Jadi 0, 1 kali 0, tambah 2 kali 0, tambah 1, tambah 4 kali 1. Gitu ya. Berapa nilainya? 7. Oke, gitu ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Ya. Kemudian kita balik ke baris kedua. Oke, baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama dulu. Kemudian baris kedua kita kalikan kolom kedua. Prinsipnya sekali lagi masih kalikan dan jumlahkan. Oke, berarti 5 tambah 4, 9 tambah 1. Gitu ya. Oke, ini nilainya 10. Dan yang terakhir kita kalikan dan jumlahkan dari baris kedua dengan kolom kedua. 0 tambah 0 tambah 1, nilainya adalah 1 gitu ya. Oke, jadi seperti itu prinsipnya. Oke, jadi sekali lagi kalau kita perkalian matriks, ada dua hal yang perlu kita pahami, bahwa matriks bisa kita kalikan dengan bilangan skalar, tapi matriks kita kalikan dengan matriks. Syarat matriks bisa dikalikan dengan matriks adalah apabila jumlah kolom di matriks 1 itu sama dengan jumlah baris di matriks, gitu ya. Tidak sebaliknya gitu ya. Bukan baris matriks di matriks 1, jumlah baris di matriks 1 sama dengan jumlah kolom di matriks 2. Bukan. Jadi syaratnya adalah jumlah kolom di matriks 1 itu harus sama dengan jumlah baris di matriks. Dan nanti ordonya akan ketemu seperti ini. Oke. Kalau kita mengalihkan matriks 2 kali 4 dengan matriks 4 kali 2, nanti ordonya adalah ini. 2 kali 2. Oke. Ini kan 2 kali 2 nih. Barisnya 2, kolomnya 2. Gitu ya. Oke, nanti hasilnya pasti akan seperti itu. Oke, itu yang perlu kita pahami terkait dengan perkalian matriks. Oke. Itu yang penting, konsepnya yang perlu kita pahami, matriks, perkalian matriks, dan satu lagi yang perlu kita pahami bersama adalah terkait dengan terkait dengan inverse, karena nanti akan kita gunakan ini. Oke. Kita akan belajar konsep yang ketiga adalah inverse sebuah matriks. Oke, inverse matriks itu apa? Prinsipnya gini. Kalau kita mengalihkan sebuah matriks dengan inverse matriks itu, inverse matriks lambangnya seperti ini gitu ya. Oke, pangkat min 1, ini menggambarkan bahwa ini adalah sebuah matriks gitu ya. Ini nanti hasilnya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Matriks identitas ini adalah sebuah matriks yang diagonal utamanya sama dengan 0. Diagonal utamanya sama dengan 1 dan elemen lainnya adalah 0. Diagonal utama itu adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, seperti ini. Dan elemen lainnya adalah 0. Inilah matriks identitas. Jadi kalau nanti matriks dengan identitasnya, dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas tidak hanya ya bisa 2 kali 2, 1, 0, 0, 1, dan seterusnya. Pokoknya intinya adalah diagonal utamanya 1,
dan adalah 0 gitu ya. Nah, bagaimana kita mencari matriks inverse sebuah matriks? Kita kategorikan menjadi 2 saja. Yang karena kita pelajari mungkin sebagai pengenalan nanti kita akan hanya membahas 2 matriks, matriks 2x2 dan matriks 3x3. Oke, pertama kita akan mencari inverse sebuah matriks 2x2. Oke. Yang pertama, kita akan mencari inverse sebuah matriks 2x2. Kalau saya mempunyai matriks seperti ini, B, C, D, ini inverse-nya seperdeterminan dikalikan matriks D min B min C. Ini letaknya bisa macam-macam gitu ya. Jadi sekali lagi ini letaknya bisa macam-macam, apa namanya, bisa ABCD-nya bukan di sini gitu ya, cuma saya menggambarkan matriksnya seperti ini. Oke, sebentar, sorry. Saya lupa di kelas ABCD-nya sebelah mana biar sama, biar kalian paham gitu ya di kelas seperti apa agar tidak bingung gitu ya. Oke, ABCD-nya sama seperti ini kan? Oke, sama. Nah, jadi inverse-nya untuk matriks 22 adalah seperdeterminan dari min B, min C, A. Jadi diagonal utamanya kita balik, yang AD menjadi DA gitu ya, diagonalnya. Kemudian yang kedua, B dan C-nya kita kasih minus, gitu ya, min B, B dan C. Oke, jadi seperti itu. Nah, determinan sendiri di sini, ini adalah AD dikurangi BC. A dikalikan D dikurangi BC. Diagonal utamanya kita kali dengan hasil perkalian dari diagonal yang lain, gitu ya. Oke, jadi matriksnya seperti itu. Inverse-nya gitu ya, inverse-nya bentuknya seperti itu. Oke, mungkin sebagai latihan gitu ya, nanti mungkin sampai jam 10 kita teorinya, kemudian jam 10 sampai 11 nanti kita bagaimana kita dalam ekonomi gitu ya. Oke, misalnya saya mempunyai matriks gitu ya, misalnya gitu ya. Berapakah inverse sebuah matriks 1, 2, 3, 4? Ini inverse-nya berapa? Gitu ya. Kalian tentukan dulu inverse-nya, kalian coret-coret bahas gitu ya, biar kalian tidak terputus pengetahuannya. Oke, kalian inverse-kan dulu. Pak, hasilnya 1/min 2. 1/min 2, determinannya ya? Iya, betul. Iya, Pak. Kemudian kalikan dengan tadi D min B min C A. Oke, kita bahas karena tadi sudah ada yang dapat. Jadi ini seperti AD berarti 1 dikurangi 4 minus 2 dikalikan dengan 3. Kita kalikan dengan ini 4, 1 kebalikannya ini dikasih minus. Ya, ini yang perlu kalian pahami dan mungkin kalian di cheat sheet gitu ya, kalau kalian masih belum paham. Oke, tadi sudah disebut ini adalah minus 2, 1/-2, kita kalikan dengan
4, min 2, min 3, 1. Oke. Dan ini adalah perkalian bilangan skalar yang tadi kita bahas. Kita akan mengalihkan setiap elemen dengan minus setengah ini. Ya. Ketemu minus 2, 1, 1,5, dan minus setengah. Oke. Minus 2, 1, 1,5, dan minus setengah. Oke, gini ya. Ini bagaimana kita mencari inverse dari sebuah matriks 2 kali 2. Sampai di sini silakan dipahami dulu 2-3 menit. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum kita membahas terakhir. Kita pelajari adalah matriks, bagaimana menentukan inverse dari matriks 3 kali 3. Ingat, inverse adalah seperdeterminan dikalikan dengan matriks ABCD, kita ubah menjadi D min B min C A, utamanya kita balik, diagonal yang lain kita kasih minus, atau dikalikan minus 1. Oke, seperti itu. Determinasi perkalian diagonal utamanya dikurangi hasil kali dari diagonal yang lain, AD min BC. Oke. Yang kedua, karena kita bahas yang kedua adalah terkait dengan inverse dari matriks 3 kali 3. Dan kita nggak akan membahas matriks 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya gitu ya. Yang menjadi bahasan kita sesuai dengan RPS adalah kita akan membahas di matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Oke. Nah, bagaimana menentukan matriks 3 kali 3 gitu ya. Jadi kalau saya mempunyai matriks A, matriks A ini adalah matriks 3 kali 3, kemudian saya inverse-kan, maka nilainya adalah 1 per determinan matriks dikalikan dengan adjoint dari matriks A. Sama seperti 2 kali 2 tadi. 2 kali 2 sebenarnya ini juga seperdeterminan dikalikan dengan adjoint dari matriks. Cuman kalau adjoint matriks 2 kali 2 ini tadi ya, diagonal utamanya kita balik, diagonal yang lain kita kasih tanda minus. 3 kali 3 agak beda gitu ya. Jadi nanti kalau di matriks 3 kali 3 nanti kita bahas satu persatu. Gitu ya. Determinan itu apa, adjoint itu apa. Oke. Sekarang kita mungkin langsung ke soal saja, biar misalnya saya ingin mencari inverse dari matriks ini. Oke. Misalnya mencari matriks ini, gitu ya. Berapa nilai matriks inverse dari matriks ini, gitu ya. Yang pertama, yang kita lakukan adalah kita mencari determinannya dulu. Oke, kita determinan dari matriks A, atau biasanya adalah seperti ini simbolnya, nilai mutlak seperti ini, gitu ya. Maka ini adalah kita buat aja gampangnya gitu ya. Kita tulis dulu elemen-elemen dari matriks 3 kali
Oke, suara saya kedengaran? Dengaran, Pak. Oke, tadi saya sempat kayaknya keluar ya. Oke, saya ulangi. Kita tadi sampai apa sebelum saya keluar? Untuk nyari itu, Pak, apa inverse 3/3. 3 kali 3. Oke, oke. Sedang mencari determinan ya. Ini kan ya? Iya, Pak. Oke, sip. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang kita yang kedua, kita kalikan 0 dikalikan 1 dikalikan 1 tetap 0, ditambah 2 kali 0 kali 1 0. Oke, dikurangi 1 0 2 0 ditambah 1 1 1 1 1 0 0 0 gitu ya. Oke. Jadi nilainya adalah 0 1 atau min 1. Inilah determinan dari matriks A. Dan ini baru determinan gitu ya. Ini baru determinan, sekarang kita akan mencari adjoint matriks A. Nah, adjoint matriks A ini adalah seperti ini. Ini nanti hasilnya adalah sebuah matriks. Nilainya adalah sebuah matriks yang ditranspos. Oke, nanti kita akan lihat transpos itu apa, tapi intinya ini sekali lagi adalah adjoint A itu adalah nilai dari sebuah matriks yang akan ditransposkan. Nah, matriksnya seperti apa? Matriksnya adalah seperti ini. Oke, kita tadi tahu bahwa matriks A, saya tulis di sini karena di atas sudah nggak kelihatan gitu ya, adalah nilainya adalah, bentar, 102, 001, dan 111. Oke, kita tulis dulu tanda di adjoint A gitu ya, sebuah tanda yang berurutan dari positif ke negatif. Ini nanti positif dari suatu determinan tertentu, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Artinya ini hasilnya nanti akan kita kalikan dengan positif atau negatif ini gitu ya. Nah, di kolom pertama, baris pertama kolom pertama di adjoint A, ini adalah hasil bilangan saat kita menutupi hasil determinan saat kita menutupi baris pertama dan kolom pertama. Ini kan kita mau mencari yang ini. Kita kan mau mencari ini. Nilai ini berapa. Gitu ya. Itu adalah hasil kita menutupi, hasil determinan saat kita menutupi baris pertama dan kolom pertama elemen yang bersangkutan. Jadi ini matriks ini kita tutupi. Kita blok. Ini kolomnya juga kita blok. Tinggal ada 4 elemen, 0, 1, 1, 1, dan kita hitung determinannya. Adalah hasil kali dari diagonal utama dikurangi diagonal yang lain. 0 kali 1, min 1. Hasilnya adalah min 1. Jadi di sini adalah min 1. Oke, hasilnya adalah min 1. Nah, kemudian kita hitung di kanannya lagi nih. Saya akan menghitung yang di sini. Oke, saya akan menghitung di sini. Ini adalah kolom kedua. Kita blok dulu di matriks A, baris pertama kita blok, kolom kedua kita blok juga. Nah, sekarang kita akan mempunyai matriks dengan bilangan 01, 11. Kita hitung juga ini berapa determinannya. 0, 1, 1, 1. 0, min 1 juga. Jadi di sini nilainya adalah min 1 juga. Gitu ya. Dan seterusnya gitu ya, kita hitung determinan satu persatu dengan seperti itu. Sehingga nanti kita akan memperoleh nilainya ini adalah 0. Oke, ini adalah minus 2. Oke, ini adalah 0. Ini adalah
1, ini adalah 0. Oke, kemudian ini adalah 1, dan yang terakhir 0. Oke. Nah, tapi ini harus kita kalikan dengan yang tadi, plus minus tadi yang di awal kita buat secara berurutan atau bergantian tadi. Jadi ini kita hitung kembali, plus dikalikan min akan menjadi min 1 plus 1 0 plus 2 kita langsung tulis gitu ya. Jadi ini tadi adalah 1, ini 2, ini 0, ini 0, ini min 1, ini 0 gitu ya. Jangan lupa ini di transpose transpose. Nah, transpose itu artinya adalah kita akan mengubah setiap baris menjadi kolom, setiap kolom menjadi baris. Jadi pertama barisnya adalah matriks itu adalah min 1, 1, 0, itu kita jadikan kolom. Min 1, 1, 0. 2, 0, min 1. 0, min 1, 0. Nah, inilah adjoin dari itu. Oke. Nah, kemudian ingat tadi adalah inverse-nya adalah seperdeterminan dikalikan dengan adjoin. Oke. Jadi inverse dari saya tulis kembali adalah seperdeterminan dari A dikalikan dengan adjoin A. Tadi kita sudah ketahui bahwa determinannya adalah min 1, jadi nilainya adalah 1 dibagi dengan min 1 dikalikan dengan adjoin A. Adjoin A tadi ketemu nilai min 1, 2, 0, 1, 0, min 1, 0, min 1, 0. Oke, jadi ini iya, ada pertanyaan? Yang tengahnya bukan nilainya min 1, Pak. Kenapa? Yang itu Pak di bawah min 1, Pak. Yang 0 Di itu bawah? harusnya min 1 kan. Iya. Yang 0 seharusnya min 1. Oke, yang manakah? Yang di bawah angka 2 itu. Bawah lagi? Untuk yang adjoin. Yang untuk yang adjoin yang mana? Baris yang kedua, kolom kedua itu seharusnya kan minus 1. Seharusnya min 1. Bapaknya Saya nulisnya 0. 1, 0. Yang mana? Gimana saya nulisnya ya? Bentar. Apakah bentar. Iya. Ini ya? Bukan yang di sebelahnya, yang adjoin. Oke. Ini Sebelum kita kalikan dengan tanda-tanda itu loh. Yang ada itu Pak tanda warna hijaunya yang di atas. Nah, yang di yang ini. minus 1, 2 itu. Yang satunya seharusnya min. Yang ini kah? Iya. Ya, yang baris seharusnya kedua. Kan minus 1, Pak. Oh, gitu ya. Oke, kita lihat ya. Iya. Bentar, apakah yang saya konfirmasi lagi, apakah yang ini? Iya, Pak. Bukan sebelahnya yang 0, yang nilainya 0 itu baris kedua, kolom kedua. Oh, yang ini. Yang ini kah? Bentar. Yang ini kah? Iya. Oke, kita lihat ya. Oke. Tutup. 1 dikurang 2 kurang 1, 2, 1 Oh, kurang 2. iya benar. Bentar, saya tadi nulisnya adalah Oke, jadi 1 dikurangi 2 ya. Seharusnya 1. Oke, baik. Terima kasih. Benar ya, seharusnya min 1. Oke, jadi yang berubah lagi adalah yang ini. Yang ini ya? Betul ya?
itu, Betul, Pak. kemudian Waduh, yang betul. berubah lagi adalah yang ini, gitu ya. 1. Oke. Iya Dan Pak, di ada sini yang benar Pak. berubah adalah yang ini. Oke, terima kasih teman-teman telah mengingatkan. Oke. Kan kita kalikan dengan support determinan, ketemu jawabannya ini adalah 1, ini adalah min 2, ini adalah 0, ini min 1, ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Jadi, inverse dari matriks tadi adalah 1, min 2, 0, min 1, 1, 1, 0, 1, 0. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kuncinya ini adalah kalian harus persisten, artinya perseverance, tidak putus asa, karena ini jelimet gitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti keluar di UAS atau tidak, tapi butuh ketelitian dan butuh tadi gitu ya, kita tidak putus asa. Tapi kalau kalian latihan di rumah gitu ya, gunakan saja Excel. Oke, gunakan Excel. Di Excel untuk mencari determinan, ini rumus utamanya adalah M determinan gitu ya. M determ gitu ya. Artinya kita mencari determinan M. M itu matriks gitu ya. Dan untuk mencari inverse, ini rumusnya adalah inverse. M itu dari matriks, inverse. Jadi kalian ketik dulu matriksnya, kemudian kalian masukkan formula sama dengan determinan sama dengan M determ, terus kalian sort elemen yang kalian inginkan. Nanti akan ketemu determinannya berapa. Kalau mencari inverse, gunakan saja inverse, kurung buka, kalian sort matriks yang akan kalian inverse. Tinggal enter, nanti langsung ketemu gitu ya. Jadi kalian tidak perlu join, tidak perlu mencari tadi kofaktor, ditranspose, dikalikan plus min, dan seterusnya. Jadi kalau di Excel sudah ada ini. Sayangnya nanti kita di UAS tidak diperkenankan menggunakan Excel. Jadi paling enggak kalian paham bagaimana cara mencari inverse baik di matriks 2 ataupun di matriks 3x3 ini. Oke, saya rasa untuk konsep atau teori matriks sampai di situ, nanti 1 jam ke depan kita akan membahas penerapannya di dalam ekonomi. Silakan dipahami dulu, kalau ada pertanyaan atau mungkin saya salah ketik lagi, tulis lagi, bisa dikoreksi sebelum kita melangkah ke bagaimana kita menerapkan matriks ini di dalam konsep ekonomi.
Sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang sekali lagi tujuan kita adalah kita akan menerapkan bagaimana kita akan menerapkan ini di dalam ekonomi. Oke, bahasan kita adalah aplikasi di dalam ekonomi. Oke, mungkin yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana kita akan menerapkan matriks untuk persamaan linier, menyelesaikan persamaan linier. Oke, sebagai contoh, kalau saya mempunyai persamaan, gitu ya, misalnya adalah kita persamaan X dan Y gitu ya di dalam persamaan linear. Misalnya saya mempunyai persamaan 5X min 4Y sama dengan 6. Oke. Min 2X lima Y sama dengan 1 gitu ya. Misalnya saya ada persamaan linear seperti ini gitu ya. Ini nanti dikaitkan dengan ekonomi sebenarnya. Sudah ada ceritanya gitu ya. Misalnya ceritanya adalah seseorang membeli 5 bakwan dan 4 es teh manis, dia membayar 6. Oh enggak. Oke, misalnya, tapi sebagai contoh gitu ya, misalnya seseorang membeli bakwan 5, es teh manis 2, dia membayar sekian ribu. Orang lain membeli 5 bakwan dan 1 es teh manis membayar sekian ribu. Berapakah harga bakwan dan es teh? Itu kan sebenarnya kan persamaan linear gitu ya. Cuman mungkin ada embel-embelnya, selesaikan dengan cara matriks. Nah, ini sebenarnya kan pertama kita bisa menulis di dalam persamaan linear. Oke. Kemudian kita selesaikan gitu ya dengan menggunakan matriks. Oke. Nah, ini sebenarnya konsep ini bisa kita selesaikan dengan ataupun eliminasi yang sudah kalian pelajari dari SMP gitu ya. Nah, karena pelajaran kita di matriks, hari ini pertemuan kita matriks, ya ini harus kita selesaikan dengan matriks. Nah, yang pertama, kita harus bisa menulis ini ke dalam matriks. Bagaimana persamaan ini ke dalam matriks? Nah, kalau tulis dalam matriks adalah pertama kita tulis matriks koefisien dari setiap variabel. 5, min 4, min 2, dan 5. Ini kita kalikan dengan variabel pertama yang di depan, yaitu X dan Y. Dan sama dengan hasilnya, 6, 1. Tetapi yang kalian perlu pahami di sini sekali lagi adalah kita itu iseng gitu ya, dosen itu iseng. Ini tuh X dan Y tidak dikelompokkan gitu ya. 5X min 4Y, 5Y min 2X gitu ya. Jadi nanti kalian elemen matriksnya menjadi salah. Kalian harus kelompokkan dulu. Yang X harus dengan X. Oke. Yang Y harus dengan Y. Baru kemudian bisa kita tulis benar gitu ya, bagaimana elemen matriksnya. Nah, kalau matriks di bawah ini kita kalikan kan dari sorry. Kok ada yang telepon? Oke. Kita nyampe mana tadi? Oke, kita nyampe matriks ya tadi. Tadi Bapak sampai di jangan lupa untuk mengkelompokkan. Oke. Sip. Nah, jangan lupa untuk mengelompokkan X dan Y. Ini kebetulan sudah berkelompok gitu ya. Yang di bawah ini, kalau kita kalikan kan 5X sama dengan 6.
min 2X plus 5Y sama dengan 1, gitu ya. Matriks ini kan bunyinya kan seperti itu juga. Jadi ini sudah benar, gitu ya. Nah, cari XY, kita mencari XY kalau dengan matriks seperti ini tuh nilainya, jadi gini, prinsipnya seperti ini. Kalau saya matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks C, ini kalau saya kali dengan matriks inverse-nya dikalikan B, ini kan nilainya sama dengan A inverse dikalikan C. Dan ini adalah matriks tadi, A dikalikan inverse A adalah identitas, kan? Gitu ya. Sama dengan A inverse dikalikan C. Sesuatu dikalikan matriks itu sendiri. Oke. B, gitu ya. A inverse dikalikan C. Jadi kalau di sini, kita balik lagi ke sini, Y ini adalah inverse matriks 5, min 4, min 2, 5. Kita inversekan, dikalikan dengan 6, 1. Nanti kita akan ketemu berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Bagaimana mencari inverse 2 kali 2 tadi sama dengan seperdeterminan, gitu ya. Oke, berapa determinan dari matriks ini? Berapa determinannya? Maksudnya? 11, Pak. 1/2 nggak sih, Pak? Berapa determinannya tadi? Ada 2, ada 17. Berapa? 17. 17 ya? Oke. Iya. Oke, 17. Kita pertama mencari, ini kan inverse gitu ya. Oke, inverse tadi rumusnya adalah seperdeterminan dikalikan dengan yang dibalik tadi, gitu ya. D min B min C dikalikan A. Kan gitu kan ya. Oke, determinannya adalah C 25 dikurangi 8, 17. Oke, seper 17. Kita kalikan dengan kita balik 5, 4, 2, ini 5. Kita kalikan dan 1. Agak lebih mudah, ini kalikan dulu aja. Oke. Ini dikalikan, baru dikalikan dengan seper 17. Oke, jadi matriksnya kita kalikan dulu, kita baru kalikan dengan skala. Oke. Berapa ini? 30 ditambah 4. 34. 12 ditambah 5. 17. Oke. Maka ketemu 2, 1. Dan ini adalah matriks XY. Nah, sehingga di sini kita akan tahu bahwa nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 1. Nah, itu penerapan matriks yang pertama. Jadi, matriks bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear dengan konsep inverse tadi. Permisi, Pak. Oke. Yap, silakan. Ulang yang itu dapat 34. 17 itu dari mana, Pak? Oh, iya, baik. Tadi, konsep perkali dengan matriks tadi adalah kita konsep utamanya adalah kalikan dan tambah. Gitu ya. Apa yang dikalikan? Pertama dengan matriks pertama dengan kolom pertama. Oke. Jadi kita mengalihkan ini dengan ini. Apa tadi? Kalikan dan tambahkan. Berarti kita kalikan dulu. 5 kali 6 30 ditambah 4 kali 1. Berapa itu? 34. 34, gitu ya. 34 itu letaknya itu di baris pertama dengan kolom pertama. Karena kita mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama dari matriks. Oke. Kita tidak kalikan dengan kolom kedua karena nggak ada kolom kedua di sini, hanya kolom pertama gitu ya. Jadi nilainya adalah 34. Kemudian kita beralih ke baris kedua dengan yang pertama ini. Prinsipnya tadi adalah kalikan dan kemudian jumlahkan. Jadi kalikan dulu 2 kali 6
12, 17. Jadi 3, 4, dan 17 adalah hasil dari perkalian matriks tadi. Ingat konsep perkalian matriks, kalikan dan jumlahkan. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Oke, sebentar ya. Saya kayaknya bergaung ya. Saya menggunakan speaker headphone. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita ketemu X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Dengan konsep matriks, kita juga bisa menyelesaikan persamaan dengan cara Cramer. Oke, metode Cramer. Ini juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Metode Cramer. Oke, metode Cramer ini kita lakukan sebagai berikut. Oke, kita tulis lagi tadi persamaannya 5 min 2. Metode Cramer atau determinan ya. Oke. Yang satu kayaknya Cramer. Oke. Min 4 berapa tadi ya? 5 dikalikan dengan XY ini sama dengan 61. Nah, dengan metode Cramer, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menghitung nilai determinan dari matriks ini. Tadi kita sudah menghitung, determinannya tadi adalah 17. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita menghitung determinan X atau DX. Karena dari X gitu ya, kita simpulkan DX. Nah, DX ini adalah kita mencari determinan asalkan kolom pertamanya dari matriks itu kita matriks hasil. Oke, jadi ini adalah matriks hasil. Jadi kolom pertamanya yang ini, 6 min 2 kita ganti dengan matriks hasil, yaitu 6 dan 1. 6, 1. Min 45-nya tetap. Nah, terminannya. Berapa ini terminannya? Berapa determinannya? 34, Pak. 3. Betul. Oke, ini adalah DX 34. Kemudian kita cari determinan atau DJ dengan mengganti matriks kolom keduanya. Kolom kedua dengan matriks hasil. Jadi 5 min 2-nya tetap, tetapi kolom keduanya kita ganti dengan 61. Oke, kemudian kita cari determinannya berapa ini? 17, Pak. 17. 17, Pak. Oke, nah dari sini kita akan bisa menentukan X, di mana rumusnya adalah DX per D, dan Y rumusnya adalah DY per D. DX per D-nya di sini adalah 34 per 17, nilainya adalah 2, DY per D 17 per 17, nilainya adalah 1. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan metode Cramer atau determinan ya. Cramer ini bisa menggunakan metode determinan. Metode determinan ini relatif lebih cepat dan lebih mudah bagi kita dibandingkan dengan inverse. Jadi kalau ada soal gunakan selesaikan dengan matriks saya gitu ya. Kalau saya dosennya, kalian pilih aja bisa menggunakan inverse atau bisa menggunakan metode Cramer atau determinan ini. Determinan lebih cepat, terutama adalah 3x3. Ini kan matriks yang masih 2x2. Jadi dengan matriks 2, inverse-nya relatif gampang. Tapi kalau matriksnya 3x3, gitu ya, yang di awal tadi kita bahas, kalau dengan metode Cramer relatif lebih cepat. Kalau 3x3, misalnya kita simbolkan X, Y, Z, ya sama. Kita cari dulu determinannya, kita cari DX saat kita mengganti kolom pertama dengan kolom hasil, dengan matriks hasil. Kita cari DY yang merupakan determinan, ganti kolom kedua dengan matriks hasil, dan kita cari DZ
yang merupakan hasil determinan saat kita mengganti kolom ketiga matriks hasil. Oke, nanti akan ketemu X adalah dx per D, Y adalah dy per D, Z adalah dz per D. Nanti hasilnya cepat dibandingkan dengan kita menggunakan inverse. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah penerapan matriks dalam ekonomi adalah biasanya adalah kita suatu persoalan, kita tentukan bersama lineanya seperti apa, kemudian kita diminta untuk menentukan nilainya dengan menggunakan matriks. Oke, jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh, saya mungkin akan share soal di periode sebelumnya terkait dengan penerapan matriks di ekonomi dengan menggunakan matriks. Oke, sebentar ya. Oke, saya tulis aja deh. Nanti kalian kerjakan. Oke, sebentar, saya cari soalnya. 21. UAS. UTS. UTS. Soalnya seperti ini. Seseorang membeli es teh X Y dan nasi rames di sebuah warung. Bukan seseorang, 3 orang. Sorry, 3 orang. Dan diperoleh bersamaan dua X plus Y plus Z sama dengan 4X plus 2Y plus 3Z sama dengan 17, 3X plus 2Z sama dengan 11. Soal yang pertama, tentukan harga es teh, es jeruk, dan nasi rames. Oke. Yang kedua, tentukan total penerimaan warung itu dari ketiga tersebut. Oke. Mungkin soalnya saya sebenarnya ada soal-soal seterusnya gitu ya, tapi paling enggak ada soal semacam ini. Oke. X di sini mencerminkan harga es teh. Jadi orang itu membeli 2. Orang pertama itu membeli 2 es teh, 2 es jeruk, dan 2 es teh, 1 es jeruk, dan 1 rames, dia membayar $7. Jadi anggaplah 7 ini adalah $7, 17 adalah $17, dan 11 adalah $11. Kita diminta untuk menentukan X, Y, Z, atau harga X, harga Y, dan harga Z dari persamaan itu menggunakan matriks. Oke, jadi silakan dikerjakan, nanti kita bahas. Oke, sebelum dikerjakan mungkin kita tulis dulu deh. Nah, ini kan bisa kita tulis sebenarnya X-nya sudah mengumpul,
Variabelnya kita tulis sebagai elemen matriks. Y itu sama dengan 1. Kalau Y saja artinya 1. Kalau tidak ada Y, karena di sini Y, maka 1. Z-nya juga 1. Oke, kita kalikan sama dengan matriks hasil $7, 17, 11. Nah, kita menentukan X, Y, Z dengan matriks. Kalau saran saya gunakan determinan atau Kramer agar lebih cepat dibandingkan dengan kalian inverse. Kalian boleh melakukan inverse ya, kalian boleh inverse. Oke, jadi cara yang pertama gunakan inverse, maka X, Y, Z ini adalah X2, 4, 3, 1, 2, 1, 1, 3, 2. Ini kita inverse-kan, kita kalikan dengan matriks hasil. Seperti kita tadi. Oke. Cara yang kedua dengan matriks tadi adalah dengan menggunakan Kramer atau dengan cara determinan, maka X adalah D. X per D. Y adalah DY per D. Dan Z adalah DZ per D. Dx adalah matriks, determinan matriks saat kolom pertama kita ganti dengan hasil. Dy adalah determinan dari matriks saat kolom kedua kita ganti dengan hasil. Dz adalah determinan dari matriks itu saat kolom kita gantikan dengan hasil. Oke, gunakan Kramer agar lebih cepat. Silakan kalian coret-coret dulu, kita bahas. Oke, kita langsung cari ya, karena waktu kita terbatas. Oke, kita cari dulu determinan dulu atau D. Dari matriks itu berarti 2, 4, 3, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 4, kita tambahkan 2 kolom lagi, 1, 2, 1. Oke, diagonalnya ini plus, nanti minus yang ini. Oke, sehingga kita ketemu determinannya adalah 8 dan 4. Dikurangi dengan 6, 6, 8. Oke, 21 dikurangi dengan 20 sama dengan 1. Oke. Determinannya kita ketemu 1. Kak, izin Kak, kalau misalnya kita kolom, tapi jadinya kita itu pakai yang kayak IJ gitu. Jadi yang misalnya baris pertama sama kolom itu tulisannya apa. Tapi patokannya tetap baris pertama itu nggak apa-apa kan? Tapi soalnya saya coba yang pakai cara itu dapatnya juga 1 Kak. Dapatnya 1 juga ya? Iya, Dapatnya 1 atau minus 1? Sorry, nggak kedengeran. dapatnya 1 Pak. Iya. Iya Pak. Sama. Jadi sebenarnya waktu kalian nyaman yang mana ya, ada 2 cara gitu ya. Yang pertama adalah untuk menentukan determinan matriks ini, tadi kan kita menentukan determinan matriks dari 2, 4, 3, 1, 2, 1, 1, 3, 2. Ini sama dengan 2 gitu ya, dikalikan dengan matriks yang kolom pertama, baris pertama kita tutupin gitu kan ya. Ketemunya berapa ini? Iya.
4 karena dikalikan 1 ya? 4 kurang 3. Jadinya Oke, 1. dapatnya 2. Oke, 1 benar kan ya? 1 ya? Iya, Pak. Saya nanti. Oke. Kemudian min 1 dikalikan ditutup-tutupin satunya gitu ya. 2 ini dari sini sebenarnya. 2 ini dari sini. Satunya dari sini gitu ya. Tapi tandanya harus berselang-seling plus min plus. Ini juga boleh. Ini kita tutupin, tinggal determinannya 8 kurang min 1 ya. Berarti ya. Min 1. Benar ya min 1 ya? Iya, Pak. Oke, ditambah dengan 1 dikali saya ada yang salah. Kok beda jawabannya? 2 dikalikan benar min 1. Berapa? Oke, min 2. Jawabannya 1 juga gitu ya. Artinya boleh menggunakan apa saja gitu ya. Kalian nyaman yang mana? Cuman saya yakin sebagian besar dari kalian diajari waktu SMA menggunakan cara ini gitu ya. Jadi tadi saya menggunakan, tapi intinya boleh menggunakan. Untuk mencari determinan boleh menggunakan apa saja. Oke, intinya determinan atau D di sini nilainya adalah 1. Oke, dx. Oke, dx ini adalah determinan saat kolom pertamanya kita ganti dengan kolom hasil 7, 17, 11. Jadi di sini 7, 17, 11 kolom hasilnya. Elemen yang lain masih sama dengan apa? Oke. Tadi matriks awalnya adalah 1, 2, 1, 1, 3, 2. Oke. Karena kita mencari matriks tadi saya tambah 2 kolom lagi. Atau dengan cara ditutup-tutupin tadi juga boleh. Nanti hasilnya akan sama. Oke. Kalikan silang, kalikan silang. Kalikan silang, kalikan silang, kalikan silang. Oke. Sama dengan, berarti ini 28 plus 33 plus 17 kurangi 22 plus 21 plus. Oke. Berarti ini nilainya adalah 78 Kurang 77. dikurangi 77. 7. Sip. 1. Nilainya adalah 1. 1. Iya, 1. Oke. Nilainya adalah 1. Dan nanti demikian juga seterusnya gitu ya. DY juga seperti itu. DY artinya adalah kolom pertamanya tetap 2, 4, 3. Tetapi kolom keduanya kita ganti dengan kolom hasil 7, 17, 11. Ini tetap 1, 3, 2. Kita tambah 2 kolom lagi. 7, 17, 11. Oke. Jadi ini nilainya sebesar 68 tambah 63 tambah 44 dikurangi dengan 51 ditambah 66 tambah dengan 42. 42 ya benar ya terakhir ya? 56, Pak. Oh, saya 5. Oke. Yang 56 yang mana? 7 kali 4 kali 2. 7 kali 2. Oh iya, oke. Saya tadi 2 tambah 4 ya, 6 Oh ya. iya, Pak, Oke. 4. Hah? Iya benar. 7 kali 2 kali 56 kan ya? Iya, 56, Pak. Oke. Hasilnya berapa nih? 2, Pak. 2. Oke. 2. Saya ikut ya. DZ juga sama. DZ, kolom pertama masih tetap. Kolom kedua tetap. Kolom ketiganya kita kan 7, 17, 11 atau hasil. Oke. Tambah 2 kolom lagi. Oke. Jadi ini sama dengan 44 51 tambah 28 dikurangi berapa nih?
42 tambah 34 tambah 44. Berapa ini nilainya? 3, Pak. 3, gitu ya. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa X adalah dx per d, 1/1 sama dengan 1. Y-nya adalah dy per d, 1. Dan Z-nya adalah dz per d. Oke, 3/1 sama dengan 1. Oke. Walaupun Kramer ya lumayan rumit, tetapi percayalah bahwa ini cara terbaik dibandingkan dengan menggunakan inverse. Kalau kalian menggunakan inverse, ya nanti hasilnya sama, cuma nanti agak ribet saja. Gitu. Jadi kalau di soal tidak ditentukan dengan harus menggunakan inverse, Kramer, karena akan lebih cepat. Dan mungkin meminimalisasi kesalahan dibandingkan dengan kalau kita menggunakan teknik inverse tadi. Oke, gitu ya. Tentukan total penerimaan warung sebenarnya 7 tambah 17 tambah 11 gitu ya. Karena tadi kan dari orang pertama menerima 7 dolar, orang kedua $17, orang ketiga $11. Berarti tinggal nilainya adalah $35 nanti ketemunya gitu ya. Oke, jadi seperti itu soal pertama yang muncul. Nah, sekarang kita latihan soal yang kedua yang masih terkait dengan persamaan linier dengan matriks. Soal kedua silakan dicatat saja bentar. Oke, saya cari soal kedua di tahun berapa yang ada matriks, saya lupa. Oke, gini. Soal kedua. Berikut adalah tabel ekspor komoditas suatu negara ke Eropa. Iya, masih terdengar kan? Iya Pak, masih mau nanya Pak, yang tadi Oh iya, oke. hasilnya tuh Silakan. Hasil DY per D per 1, Pak. Bapaknya tulis 1. yang Oh iya, ya sorry. itu. Kenapa Ya, saya? yang ini maksudnya. Oke, baik. Iya. Terima kasih. 2/1 Iya. 3/1 sama dengan 3, gitu ya. Artinya harga X-nya $1, harga Y-nya $2, harga Z-nya adalah $3. Terima kasih sekali lagi Terima kasih Pak. koreksinya. Terima kasih. Sip. Oke. Nah, soal kedua. Berikut adalah tabel ekspor kita suatu negara ke Eropa, kemudian Cina, oke, jadi ada tabel 1, 2, 3. Ini dalam ton. Jadi dia itu ekspor ke Eropa, Cina, dan ke Jepang. Produknya adalah karet, coklat, dan sipil. Di produk karet yang diekspor ke Eropa adalah 2 ton. Oke. Karet yang diekspor ke Cina adalah 1 ton, dan diekspor ke Jepang ton. Dan nilai-nilai yang lain adalah seperti ini. Oke. Jika
nilai ekspor Eropa adalah $14, nilai ekspor ke Cina $16, dan nilai ekspor ke Jepang adalah $20, tentukan harga karet, coklat, dan CPO. Oke, jadi soal di tahun sebelumnya terkait dengan matriks. Soalnya semacam itu. Ini mungkin agak menjebak gitu ya. Soal ini tidak bisa kita tulis seperti ini. 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2, dikalikan dengan harga karet, coklat misalnya adalah CK, atau coklat kita simbolkan sebagai apa ya? Ya CK aja deh. CK, CO, CPO, CP sama dengan 16, 20. Oke, ini tidak bisa kita tulis seperti ini karena kan sebenarnya gini. Kalau kita lihat dari tabelnya, ekspor ke Eropa itu kan $14. Itu kan sebenarnya adalah nilai ekspor karet ditambah coklat ditambah CPO ke Eropa itu sama dengan 14. Artinya harusnya ini kalau kita terjemahkan ini adalah 2 karet ditambah 2 coklat ditambah 1 CPO dengan 14 gitu ya. Dan ini tidak sama dengan ini. Jadi matriks ini tidak bisa kita gunakan serta-merta seperti ini. Karena matriksnya akan beda gitu ya. Nah, kalau ini yang Cina ini kalau kita tulis kan juga seperti ini gitu ya. Kalau Cina berarti kan tadi tuh di tabel kita kalian lihat tabel. Karetnya 1, coklatnya 2, tambah 2 CPO, ini nilainya adalah 16. Jepang ini artinya 3K, tambah 2 coklat, tambah 2 CPO, ini nilainya adalah 20. Triksnya itu bukan matriks yang ada di tabel itu langsung kita tulis, tetapi kita tulis dulu persamaannya, kemudian kita tentukan matriksnya. 2, 1, 3. 2, 2, 2. 1, 2, 2. Dikalikan dengan karet, coklat, CPO, nilainya adalah 14, 16, 20. Oke, gini ya. Jadi sebenarnya bukan di tabel itu, tetapi sebenarnya ini nilai ini sama dengan hasil transpose. Jadi tabel itu transpose terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan karet, coklat, dan CPO sama dengan matriks hasil. Tapi kalau kalian apakah ini harus ditranspose dulu atau enggak atau seperti apa? Ya kalian tulis dalam persamaan dulu. Dalam persamaan linearnya seperti apa? Linearnya kalian tulis seperti apa? Nanti baru kalian hitung menggunakan metode Kramer, entah itu menggunakan inverse dan sebagainya. Ini nggak saya bahas karena waktu kita terbatas, tapi intinya nanti determinannya dulu, nanti determinannya akan ketemu, 4. Kalau dikunci jawaban, saya nggak ngecek lagi, semoga kunci jawabannya benar. D ini sama dengan 8. DCO, coklat, sama dengan 12. Dan DC ini sama dengan 16. Oke. Sehingga kita di sini tahu bahwa harga dari karet adalah DK di 2
harga dari coklat adalah 12/4 sama dengan 3, dan harga dari CPO adalah 16/4 sama dengan 4, gitu ya. Jadi nanti kalian hitung tekniknya, teknik dengan metode Kramer tadi yang kita telah pelajari. Oke. Sekali lagi, poin kritis dari soal ini adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan soal ke dalam bentuk matriks. Kita tidak melulu menggunakan info atau sel itu sebagai matriks yang akan kita gunakan, tetapi kita harus bisa menerjemahkannya, menerjemahkan soal itu ke dalam persamaan linier dulu. Setelah itu baru kita susun bentuk matriksnya seperti apa. Poin kritis dari ini adalah, dari soal ini adalah hal tersebut, gitu ya. Oke, itu yang penting gitu ya terkait dengan penerapan di dalam ekonomi persamaan linier. Satu lagi yang mungkin bukannya akan keluar ya, yang mungkin yang perlu kita pahami yang ada di slide. Saya yakin kalian telah menggunakan dapat slide gitu ya, terkait dengan keseimbangan di pasar dua jenis barang, bisa digunakan dengan menggunakan konsep matriks, oke, dari persamaan linier. Jadi kalian pelajari juga keseimbangan dua jenis barang yang berkaitan. Itu ada di slide gitu ya. Tekniknya menggunakan teknik matriks juga. Ini barang yang berkaitan, ada barang substitusi, dan ada barang komplementer. Artinya ini saat harga barang lain berubah, itu mempengaruhi harga, permintaan suatu barang tertentu gitu ya. Barangnya bisa barang substitusi atau barang komplementer, silakan pelajari di gitu ya, silakan dipelajari di slide. Karena kita akan ada satu topik lagi yang juga merupakan penerapan dari matriks. Kita akan membahas matriks IO atau input output yang ketiga. Oke, jadi tadi saya nomorin ke berapa ya? Saya nomor aplikasinya nomor 1 persamaan linier, nomor 2-nya saya namain input output. Nanti mungkin dalam waktu yang kita bahas dulu teori input output seperti apa, kemudian nanti kita latihan satu soal yang tahun sebelumnya pernah keluar gitu ya, terkait IO ini. Nanti kita bahas bagaimana penyelesaiannya. Oke, kita langsung aja ya. Kita pahami dulu konsep matriks IO ini seperti apa. Jadi gambaran dari matriks IO itu seperti ini. Oke. Jadi di dalam perekonomian itu kan bisa dibagi menjadi sektor. Ya. Sektor artinya adalah lapangan usaha. Lapangan usaha di dalam sebuah negara. Ada pertanian, ada jasa, ada perbankan, ada komunikasi, ada pertambangan, ada real estate, dan sebagainya. Banyak gitu ya. Cuman karena kita belajar matriks dan penerapannya, maka biasanya di dalam perekonomian dianggap hanya ada 2 sektor saja atau 3 sektor, karena tadi kita mempelajari matriks pun itu hanya matriks 3x3 maksimalnya, gitu ya. Nah,
sektor di dalam perekonomian itu bisa kita buat tabel yang merupakan mencerminkan input dan output di sektor itu. Oke, misalnya gini, misalnya di dalam perekonomian itu ada 3 sektor. Oke, misal ada 3 sektor di dalam perekonomian. Sektornya apa saja? Misalnya adalah pertanian, ada sektor industri, dan ada sektor jasa. Masing-masing sektor ini gitu ya. Masing-masing sektor ini kan perlu input, kemudian dia proses untuk menghasilkan output barang dan jasa. Nah, inputnya bahan baku yang diproses di sektor itu bisa dari sektor tersebut atau sektor lain ditambah dengan lainnya gitu ya. Lainnya ini biasanya disebut dengan nilai tambah. Oke. Apa itu? Ya mungkin inputnya adalah berupa labor, ada capital, dan sebagainya. Kalau input dari sektor lain adalah barang-barang yang sektor lain, kemudian menjadi input di sektor itu. Itu yang kita sebut dengan input gitu ya. Oke. Nah, output ini bisa digunakan sebagai input. Jadi outputnya bisa digunakan sebagai input sektor tersebut atau sektor lain, ditambah bisa dikonsumsi gitu ya, oleh masyarakat gitu ya, sebagai C, G, net export, dan sebagainya gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan final, konsumsi final, final demand, karena barang itu dikonsumsi. Nah, dari hal ini gitu ya, jadi input, output, inputnya bisa dari sektor lain, outputnya bisa digunakan sektor lain. Ini bisa kita tunjukkan di dalam sebuah tabel. Oke, bisa kita tunjukkan di dalam sebuah tabel. Jadi tabelnya kurang lebih. Jadi ada 3 sektor. Ini ada sektor pertanian, ada sektor industri, ada sektor jasa, karena tadi ada 3 sektor, dan juga final demand. Ini nanti akan menjadi total output. Oke. Nah, selain itu juga ada di sisi kolomnya, itu ada sektor pertanian, ada sektor industri juga, ada sektor jasa, dan input lain gitu ya, atau sehingga di sini ada total input. Oke, nah ini kita bisa dari hal ini gitu ya. Oke, kita buat tabel, kemudian kita lihat cara membacanya seperti apa. Oke, nah, nanti kita akan bermain-main dengan tabel input output ini. Oke, misalnya nih,
Sektor pertanian itu menghasilkan output totalnya adalah 600. Oke, kita membaca dari sisi vertikal. Sektor pertanian total outputnya 600. Total output itu 150-nya digunakan lagi atau diproses lagi oleh sektor pertanian. 225 ini triliun lah misalnya gitu ya nilai diproses atau digunakan sebagai input di sektor industri. 125-nya dari itu digunakan diproses di sektor jasa, sedang itu dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumsi, diekspor, government spending, dan sebagainya. Jadi secara horizontal, sektor industri total outputnya adalah 900. Digunakan sektor pertanian sebagai input sebesar 210, digunakan kembali atau diproses kembali oleh sebesar 250, digunakan oleh sektor jasa 140, dan sebagai final demand dikonsumsi langsung oleh masyarakat sebesar 300. Totalnya 900. Oke, dan 100 seterusnya. Oke, saya menggunakan data-data yang ada di slide. Saya yakin kalian sudah punya slide-nya. Itu dari sisi horizontal. Cara membacanya seperti itu. Dari sisi vertikal, cara membacanya adalah sektor pertanian. Sekarang kita lihat di sini. Di sini. Oke. Sektor pertanian itu untuk memproduksi itu memerlukan input dari sektor pertanian lain, sektor pertanian dari sektor industri 210, dari sektor jasa 170, dan input-input lainnya sebesar 70. 170 tadi, labor capital tadi ya, sebagai value added atau nilai tambah tadi. Totalnya adalah 600. Nah, kita lihat nih. 600-nya sama. Antara input dan output, ini nilainya harus sama. Oke. Dan seterusnya, sektor industri 25, dari agriculture 250, dari industri tidak memerlukan jasa 0, input lainnya 425, totalnya adalah 900. Lagi-lagi total input dengan total output di industri. Nih. Sektor jasa juga seperti itu gitu ya. Dia memerlukan dari agriculture, input dari industri 140, input dari services atau jasa 30, input lain sebesar 5, sehingga totalnya adalah 300. Lagi-lagi sama dengan output. Nah, seperti itu kaitannya ada seperti itu gitu ya. Nah, terus permasalahannya adalah seperti ini. Jika final demand berubah, bagaimana output berubah? Ini yang akan dijawab dengan analisis input-output. Akan dijawab oleh analisis input-output. Oke, jadi gini. Sekarang kita akan menggunakan simbol-simbol dan matriks. Oke, untuk total input atau output kita simbolkan sebagai X. Karena input sama dengan output, kita simbolkan sebagai X. Oke. Final demand kita simbolkan sebagai F. Final demand kita simbolkan sebagai F. Nah, kemudian kita akan mengenal satu konsep lagi yang disebut dengan matriks koefisien teknis. Matriks koefisien teknis ini menunjukkan input tiap sektor untuk menghasilkan
satu unit output sektor tertentu. Atau ini sebenarnya menunjukkan perbandingan input total outputnya. Oke, menunjukkan perbandingan output input dengan total outputnya. Jadi fokus kita adalah di sini. Oke, kita fokusnya adalah di kolom-kolom matriks yang saya kasih warna orange di sini. Matriks input ini yang saya kasih garis ini kita bagi dengan total sehingga akan memperoleh matriks koefisien teknis yang nanti akan kita simpulkan dengan A. Oke. Nah, dari kasus ini maka kita akan tahu bahwa matriks A ini nilainya adalah sebesar 150 per total input di sektor itu, perbandingan input per sektor dengan outputnya, atau total outputnya juga sama ya. 150 per 600, sorry agak ribet. Tapi nanti kalau kita latihan soal akan lebih gampang. Oke. 150 tadi saya tulis dulu. 110, 170, 225, 250, 0, 125, 30. Ini kita bagi dengan total inputnya. Gitu ya. Ini kan input per sektor tadi. Kita bagi dengan total inputnya 600. Oke, bagi dengan 600, bagi dengan 600. Untuk sektor industri, karena total inputnya 900, kita bagi dengan 900. Untuk sektor jasa, karena total inputnya 300, kita bagi dengan 300. Inilah matriks koefisien teknis kita. Gitu ya. Inilah matriks koefisien teknis kita. Setelah itu apa kaitannya antara A, antara F, dan antara X? Kaitannya adalah bahwa jika kita mengalihkan matriks koefisien teknis tadi dengan total input X, kemudian kita tambah dengan final demand, nanti akan ketemu total output. Ya, kaitannya seperti itu. Jadi kalau saya mempunyai matriks koefisien teknis kayak saya kalikan dengan X tambah dengan F, nanti akan ketemu matriks outputnya, gitu ya. Jadi kalau 100 600 ini kita kalikan dengan total outputnya 600, 900, 300, kita tambah dengan final demand, nanti akan ketemu total output. Di tabel ini bisa kita representasikan dengan persamaan ini. AX ditambah F ditambah dengan X, itu nanti itu akan X. Oke. Atau kalau kita tulis X dikurangi dengan AX, ini sama dengan F. Oke. Atau ini I atau matriks identitas dikurangi dengan A, kita kalikan dengan X, ini sama dengan F. Jadi X ini sama dengan 1 min A inverse dikalikan dengan F. Inilah yang dengan persamaan Leontief. Nah, dari persamaan ini
kita nanti akan bisa menjawab nih. Oke, nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan ini. Jika final demand atau F-nya berubah, asal kita tahu matriks koefisien teknisnya, kita akan bisa menghitung berapa output di dalam perekonomian itu seperti apa. Oke, gitu ya. Itu guna analisis input dan output. Jadi saat F-nya berubah, jadi F-nya tidak lagi 100, 300, 100. Misalnya permintaan konsumsi masyarakat atas pertanian berubah dari 100 menjadi 300, nanti berapa output di dalam perekonomian akan berubah. Dan yang berubah tidak hanya pertanian saja, tetapi sektor lain juga berubah. Kenapa? Karena pertanian tadi memerlukan input sektor industri, memerlukan input sektor. Akibatnya apa? Akibatnya total output di kedua sektor yang lain itu juga akan berubah. Nah, nanti berapa perubahannya menjadi apa? Kita dengan persamaan Leontief tadi. Jadi yang untuk analisis input output yang perlu kalian pahami adalah persamaan ini. X sama dengan 1 min A kita inversekan dengan F. I tadi apa, teman-teman? Matriks I, identitas. Apa itu matriks tadi? Yang diagonal utamanya 1. Betul. Diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Jadi, ini sama dengan matriks identitas. Oke. Apa tadi A, teman-teman? Apa tadi A? Matriks yang tadi. Matriks Matriks koefisien koefisien teknis. teknis. Apa itu matriks koefisien teknis? Input per sektor dibagi dengan Total input. Jadi sektor tadi nilainya kalian bagi dengan total input, itulah matriks koefisien teknis. Simbol min 1 artinya inverse. Jadi kalian tentukan dulu I min A itu berapa, kalian inversekan. Kemudian kalian dengan F. Apa itu F? Matriks apa tadi F? Final demand. Ya, Jadi berapa permintaan akhir sektor itu, gitu ya. Nah, nanti akan ketemu nih berapa outputnya, gitu ya. Oke. Sebagai gambaran terakhir sebelum kita tutup, saya akan ngasih latihan soal yang Izin terkait bertanya, dengan Pak. Yang tadi silakan. matriks koefisien itu gimana, Pak, tadi? Apa yang dibagi setiap sektor dibagi sama? Oke. Matriks koefisien teknis ini kalian peroleh dari matriks input tadi dibagi dengan total inputnya. Jadi kan tadi kan pertanian memerlukan input berapa? 150. Pertanian memerlukan input dari sektor industri berapa? 210. Pertanian input dari sektor jasa berapa? 170. 20. Nah, ini kalian bagi dengan total input sektor pertanian berapa? Tadi 600. Jadi kalian memperoleh matriks 150 bagi 600, 170 bagi 600, 150 bagi 600, 210 bagi 600, dan 170 bagi 600. Kemudian sektor industri, kalian bagi dengan total apa tadi? 900. Sektor jasa, kalian bagi dengan totalnya berapa tadi? 300. Oke. Sehingga kalian memperoleh matriks koefisien teknis ini. 150 per 600, 225 per 900, 125 per 300, 200 per 100, 250 per 900, 140 per 300, dan seterusnya. Gitu ya. Itulah matriks koefisien teknis. Dan ingat konsepnya tadi adalah, oke, silakan. Paham? Paham, Pak. Oke, sip. Kasih, Pak. Oke, sip.
Jadi saat F-nya berubah, nanti kalian akan tahu berapa total perekonomian itu akan berubah, gitu ya. X-nya itu berapa? Dengan persamaan Leontief tadi, I min A itu adalah matriks identitas, A itu adalah matriks koefisien teknis, kalian inverse-kan, kemudian dikalikan dengan final demand. Oke, saya akan kasih tahu soal di tahun berapa ya? Saya lupa. Kayaknya di tahun 2021. Kita lihat apakah ada di tahun 2021. Oke, bukan. Kayak. Nih, soalnya seperti ini. Soal, nanti kita mungkin, sorry agak sampai 12 ya, sorry ya. Bertambah setengah jam, karena tadi kita ada berbagai kendala. Soal 2021 ya kayaknya ya, atau 2022 ya, saya lupa. Tahun 2021. Oh enggak, 2022. Soalnya seperti ini. Asumsi perekonomian hanya dua sektor. Oke, sektornya ada pertanian dan industri. Jadi hanya ada pertanian dan industri. Jadi nanti matriksnya 2x2. Oke. Untuk memproduksi 1 unit sektor pertanian, 1 unit output di sektor pertanian, perlu input 1/4 unit dari sektor pertanian tersebut, setengah unit dari sektor industri. Di sisi lain, untuk memproduksi 1 unit sektor industri, diperlukan setengah unit dari industri tersebut dan 1/8 unit sektor pertanian. Oke. Jika pada periode tertentu permintaan akhir sektor pertanian adalah 200 unit dan sektor industri adalah 200 unit juga, tentukan output tiap sektor. Nah, ini akan kita selesaikan dengan menggunakan analisis input. Oke, langkah pertama apa yang kita lakukan? Langkah yang pertama kita membuat matriksnya dulu. Oke, jadi matriksnya tadi ada pertanian dan industri. Ada pertanian
ada industri, ada sektor lain, gitu ya. Ini ada final demand, ada total output. Ini total input. Oke, tetapi yang diketahui di soal apa? Yang diketahui di soal adalah untuk satu unit input itu memerlukan sektor pertanian itu memerlukan 1/4 unit sektor tersebut dan setengah unit dari sektor industri. Ini adalah yang kita peroleh itu sudah merupakan matriks koefisien teknis. Karena kan sebenarnya kan nilai dari setengah itu adalah misalnya tadi memerlukan 1/4 unit dari sektor pertanian, itu kan artinya adalah input di sektor itu dibagi dengan total input pertanian. Gitu ya. 1/4 itu sebenarnya kan apa namanya matriks koefisien teknis. Oke, jadi di matriks ini yang ini adalah 1/4 tengah dari industri, dan untuk industri adalah sebesar 1/2 dari industri, 1/8 dari pertanian. Ini sudah menunjukkan matriks koefisien teknis. Jadi bukan berapa input yang diperoleh gitu ya, berapa nilainya, tetapi langsung gitu ya, itu menunjukkan matriks koefisien teknis atau A. Oke, jadi di tahu bahwa matriks koefisien teknisnya adalah 1/4, setengah, 1/8, dan setengah. Kemudian matriks matriks F-nya adalah di soal adalah 200 gitu ya. Pertanian 200, industri 200. Yang kita ditanya adalah X-nya berapa. Ini yang ditanyakan di soal. Berapa output di dalam sektor-sektor itu, gitu ya. Oke, langsung kita aplikasikan ke rumus. Jadi rumusnya ini harus kalian catat nanti seandainya input output itu keluar di soal UAS. Oke, X atau output ini tadi rumusnya adalah I min A diinverskan dikalikan dengan F atau persamaan Leontief-nya seperti itu. Oke, jadi kita cari dulu I min A dulu. Matriks I min A artinya adalah matriks identitas 1, 0, 0, 1, karena ini adalah 2 kali 2 gitu ya, dikurangi dengan matriks 1/4, 1/8, setengah, setengah. Oke, ini nilainya adalah 3/4, min 8, min setengah, dan setengah. Oke, gitu ya. Itu kita baru dapat matriks I min A. Sekarang I min A kita inverskan. Oke, jadi kita mencari dulu determinan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Dapat 3/4 itu dari mana, Pak? Oke, tadi kita belum membahas sih terkait dengan penjumlahan atau pengurangan matriks. Tapi intinya seperti ini. Kalau kita mengurangkan sebuah matriks, itu kita mengurangkan masing-masing yang menempati baris dan kolom yang sama. Jadi, 1 ini kita kurangkan dengan 1/4, 0 itu kita kurangkan dengan 1/8, 0 itu kita kurangkan dengan setengah, dan 1 ini kita kurangkan dengan setengah. Gitu ya. Baik, jadi kalau Pak. ada penjumlahan Kasih, atau Pak. pengurangan matriks akan seperti itu. Oke. Sama-sama. Gitu ya. Jadi sekali lagi jadi 1 kurangi 1/4, 3/4, 0 dikurangi 1/8, min 1/8, 0 kurangi dan 1 kurangi setengah-setengah. Dan invers tadi adalah seperdeterminan, kita kalikan dengan kita balik, ini setengah, ini 3/4, dan minus ini 1/8, ini setengah. Oke, gitu ya. Jadi X-nya ini adalah seperdeterminan, dan itu adalah AD min BC,
38 min 1/16, 6/16 dikurangi 1/16, nanti ketemunya adalah 5/16. Ya, jadi ketemunya nanti 5 determinannya. Determinannya adalah 5/16. Oke. Determinan sama dengan 3/4 dikalikan dengan setengah, dikurangi min setengah, dikalikan min 1/8, dikurangi dengan 1/16. Oke, 6/16 min 1/16, 5/16. Oke, jadi seperdeterminan 1/5 bagi 16, kita kalikan dengan setengah, 1/8, setengah, 3/4. Kita kalikan dengan F tadi. F-nya tadi adalah berapa ya tadi ya? F-nya 200. Oke, nanti akan ketemu 16/5. Kita kalikan seperti biasa, perkalian matriks, kalikan kolom dengan teknik kalikan dan jumlahkan. 100 ditambah dengan 25, 125. 100 ditambah dengan 150, 250. Oke, tinggal kita kalikan 16/5, akan ketemu 125 dibagi 5 itu 25, dikalikan 16 itu adalah 400. 50 dikalikan 16 itu adalah 800. Inilah outputnya. Yang atas ingat tadi, yang atas adalah pertanian. Jadi pertanian itu menghasilkan 400 unit dan industri itu menghasilkan 800 unit. Jadi itu yang penting di dalam konsep input output. Sebenarnya ada konsep lain gitu ya, ada backward atau tetapi paling enggak kalian paham dulu ini. Jadi intinya sekali lagi dari konsep input output kan memperoleh suatu pemahaman, yaitu saat final demand itu berubah atau menjadi sekian, kita akan tahu nih output di dalam perekonomian itu akan berubah menjadi berapa, atau output di dalam perekonomian itu nilainya berapa dengan persamaan Leontief ini. Jadi kalian harus benar-benar catat Leontief, siapa tahu input output itu keluar nanti di UAS. Jadi persamaan Leontief itu adalah I min A, itu adalah matriks identitas dikurangi dengan A adalah matriks koefisien teknis, kemudian kita inversekan, kemudian kita kalikan dengan F, matriks final demand. Ingat, A adalah matriks koefisien teknis, merupakan pembagian input dari sektor tertentu terhadap total input, tetapi tadi di soal tadi sudah diketahui gitu ya. Tapi kalau nggak diketahui, kalian tahu rumusnya adalah sektor input sektor tertentu untuk dari sektor tertentu total input. Oke, F adalah matriks final demand. Final demand adalah tadi konsumsi ditambah dengan government spending ditambah dengan yang diekspor dan sebagainya. Nah, sehingga dari persamaan ini, dari persamaan Leontief ini, saat F-nya sekian, kita akan tahu berapa X-nya, gitu ya. X-nya berapa. Mungkin itu sih yang paling nggak kalian pahami di dalam mengerjakan matriks ini. Bisa saja ya matriksnya adalah 3x3. Kalau matriks 3x3 sama I min A, di mana A-nya adalah 3x3. Jadi relatif lebih rumit lagi, karena inverse dari matriks 3x3 tadi dominan dikalikan dengan adjoint dan sebagainya. Tetapi paling enggak kalau 2x2 kalian paham bagaimana prosesnya. Oke, mungkin seperti itu terkait dengan matriks materinya seperti apa. Sayang sekali waktu kita terbatas, saya juga harus Jumatan. Jadi silakan kalau ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini matriks
dan bagaimana penerapan matriks di dalam perekonomian. Nanti catatan saya kirim ke Adolf ya, di-share kepada teman-temannya Adolf. Iya baik Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi intinya seperti itu, mungkin sebagai recap hari ini, di dalam paling enggak kalian harus paham konsep-konsep perkalian matriks dan inverse matriks. Inverse matriks kalian harus paham paling enggak 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, setelah paham itu, aplikasi matriks di dalam perekonomian adalah menyelesaikan persamaan linear. Untuk menyelesaikan persamaan ini bisa menggunakan inverse, bisa menggunakan cara Cramer atau metode determinan. Nah, di sini konsep pentingnya adalah bagaimana kalian ke dalam persamaan linear, kemudian kalian tulis bentuk matriksnya seperti apa. Itu yang titik kritis yang pertama. Baru kalian selesaikan atau dengan cara determinan tadi, gitu ya. Kemudian penerapan yang kedua adalah input-output. Input-output permasalahan utamanya bias adalah saat final demand itu berubah, berapa total output akan berubah. Dengan apa? Dengan persamaan Leontief kalian akan tahu. Apa itu persamaan Leontief? I min diinverskan dikalikan dengan F. I adalah matriks identitas, A adalah matriks koefisien teknis, F adalah final demand. Oke, dari soal itu kalian akan tahu kemudian outputnya akan menjadi berapa dengan konsep-konsep matriks yang sebelumnya dipelajari. Oke, mungkin seperti itu recapnya apa yang pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dan semoga nanti membawa hasil yang positif bagi kalian nanti di nanti seperti apa. Oke, mungkin seperti itu teman-teman semuanya. Saya tutup tender kita pada hari ini. Kalau memerlukan pertanyaan ataupun lain nanti silakan lewat Adolf atau bisa langsung WA saya, minta nomornya Adolf. Saya terbuka kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan matematika ekonomi ini. Oke, terakhir semoga sukses kelasnya sekali lagi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi ya.